Ya, selamat datang di Hudoyo Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan menyajikan video tentang proses pemakaman jenazah. Di sini kami akan menunjukkan proses mulai dari pembukaan keranda dan proses pemasukan ke dalam liang lahat dan proses pengurukan ya. Bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih telah berlangganan menonton video kami. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah keranda dibawa ke dalam liang lahat. Tentunya dipastikan dulu posisi kepalanya di sebelah utara. Kemudian 3 orang masuk ke dalam liang lahat. Setelah 3 orang masuk, keranda mayat dibuka. 3 orang. Sebaiknya yang masuk ke dalam keranda adalah anaknya atau kerabat dekatnya. Kemudian jika sudah siap, yang di dalam liang lahat dengan ketinggian setinggi dada, keranda mayat dibuka. Jika dilapisi dengan tikar, maka tikarnya pun juga dibuka. 3 orang yang di dalam liang lahat siap menerima. Kemudian orang yang melayat menyiapkan diri untuk mengangkat jenazah. Yang lainnya menarik keranda agar pindah dari posisi. Setelah mayat terangkat, keranda ditarik. Nah, setelah diangkat, keranda ditarik dan kemudian dibawa maju ke penerima. Di pocong paling ke atas kepala itu dipegang dengan kuat, jangan sampai lepas. Cara memegang jenazah juga seperti itu, satu di bawah, satu di atas, jangan sampai ngalor titik pastikan kanan untuk menurunkan niki nah ni awake sing pun saged. Kekompakan di sini sangat diperlukan dan komando itu penting. Setelah jenazah sudah di liang lahat, di sini posisinya diatur miring agak telungkup. Posisi miring agak telungkup. Setelah miring agak telungkup, maka kain kafan yang diikatkan talinya dilepas semua. Setelah talinya dilepas semua, maka bagian kepala kafan dibuka, pipinya ditempelkan ke tanah. Setelah menempel di tanah, bagian atas kepala ditutup lagi dengan kafan, tapi tidak diikat. Setelah itu dikasih bantal terbuat dari tanah, ditaruh di bagian kepala, ditaruh di bagian pangkal, Pindah posisi. bagian kaki. Tujuannya jenazah biar tidak terlentang. Tali pati. Setelah dipastikan mayat sudah miring ke kiblat, kemudian sudah dikasih bantal, pipi sudah menempel, maka selanjutnya adalah proses adzan. Di sini untuk proses adzan ini bebas. Kalau keluarganya menginginkan adzan, maka diizinkan untuk adzan. Jika tidak mau adzan, tidak diadzani juga tidak masalah, tergantung keyakinan masing-masing. Ini adalah proses membuka tali ikat. Di sini pentingnya membuka tali ikat. Jika pengikatannya itu salah, maka pembongkarannya juga susah. Jadi disarankan untuk ketika memasang tali itu jangan di tali pati, tapi di tali wangsul atau tali ongsrot.
biar rapat tapi pembukaannya mudah. Di sini di bagian kaki ada masalah pada pembukaan tali, maka di sini dibutuhkan pisau untuk membuka talinya. Di pinggir lor itu bahan penganut apaan itu? Ini kesalahan pada si pembungkus pada saat menali di tali pati. Itu teman. Setelah semuanya sudah terselesaikan, pembukaan dan penempelan sudah, maka saatnya proses adzan. Mari kita simak bersama-sama prosesi adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha Adzan dan iqamah ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholah. Hayya 'alas sholah. Seharusnya yang ada di tiang lahat itu ada 3 orang, karena yang satunya tadi bermasalah maka disuruh naik. Allahu Akbar, Di saat seperti ini biasanya Allahu Akbar. banyak yang menangis ketika dilakukan suara adzan. La ilaha illallah. Suara adzan boleh dilakukan atau tanpa lagu. Adzan plus iqamah. Dan suara lantunan intonasinya pun juga Mas, tidak harus keras. Nek gak kuat sampean ganti mawon. La ilaha illallah. Iki ininya. Zaman ngadut, Pak. Setelah selesai adzan, selanjutnya adalah pemasangan papan. Balik. Papan yang sudah yang ditata bagus seperti itu, di situ dimasukkan. Engkang sirai ngaten mriki ngaten. Dipasang ditutup dengan posisi miring. Nggih, nggih. Pun kanten malih kawon. Guna ketika saat ditimbun tanah itu mayat Balik. tidak ikut tertimbun, ada rongga untuk gerak. Amin. Pun boten apa-apa. Tarik. Ini dipasang papan. Kebetulan ini papannya itu kebanyakan yang bikin harus dilebok dua. Jadi ini yang pertama dipasang, ditutupkan. Setelah tertutup rapi, nah ini karena ada dua-duanya dimasukkan. Biasanya satu sudah cukup, tapi ini dipasang dua. Setelah dipasang papan, selanjutnya dipasang bambu yang dibelah kemudian dipasang sepanjang papan ya. Kalau di zaman dulu bambu ini sangat banyak sekali, tapi untuk akhir-akhir ini mencari bambu sulit. Ada yang pakai bambu, ada yang tidak pakai bambu. Guna dikasih bambu ini sebenarnya adalah alat bantu penyangga agar bekas tanah tidak mudah ambrol ya, tidak mudah ambrol. Gotong royong penting di sini. Orang yang takziah saling bahu membahu untuk ikut membantu proses pemakaman. Dimasukkan semua. Jika ada tikar itu biasanya dibawa ke musola untuk dibuat di musola. Sekarang musola tidak pakai tikar, biasanya tikar dimasukkan ke dalam liang lahat juga.
Ndak rumah sakit mungkin. Nanti pemasangan tikar ditaruh di atas kayu. Ini ada bambu yang dipecah, dibuat nutup ya. Nah ini pemasangan tikar. Pemasangan tikar. Nah setelah tikar dipasang seperti ini, selanjutnya proses penguburan ya atau diuruk penanaman. Nah ini tanahnya dimasukkan. Tanahnya dimasukkan. Di sini kalau ada pacul 2, pacul 3 kerjanya lebih cepat. Kalau paculnya 2 ya agak lama. Tentunya yang ada di dalam makam ini nggak boleh naik dulu, tapi yaitu menginjak-injak tanah agar agak padat ya, tapi jangan keras-keras injaknya, diratakan dengan kaki. Nah, tidak boleh naik. Ini bukan yang di dalam makam ini ikut ditimbun enggak, cuman di situ tetap kakinya gerak terus supaya tanahnya padat. Maaf ini videonya terganggu dengan posisi seseorang yang ada di samping kamera. Nanti selanjutnya prosesnya kalau sudah rata kemudian dinaikkan sedikit, kemudian dikasih patokan di bagian kepala dan di bagian kaki. Jadi mohon maaf videonya tidak kami tampilkan kesemuanya karena proses pemakaman ya hanya sebatas itu, jadi kita tidak tampilkan semuanya. Semoga yang sudah menonton video ini bisa mengambil manfaat dan bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita semua yang hidup pasti akan mengalami seperti ini, dan jika amal kita jelek maka kita tidak punya bekal kalau meninggal. Maka mumpung masih hidup kita harus memperbanyak bekal, dan tentunya jika kita banyak dosa maka kita harus bertaubat. Tentunya di sini mati adalah nasihat bagi kita yang memiliki akal. Maka dengan video ini semoga kita semua bisa mengambil ibarat, bisa mengambil manfaat bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan ditanam di dalam tanah, kemudian ditinggalkan oleh semua orang, dan jasad kita yang bagus akan membusuk, kemudian tinggal tulang belulang, dimakan cacing tanah dan belatung. Yang masih utuh hanya satu, yaitu amal kita. Jika pekerjaan kita selalu jelek maka di situ tidak ada yang dibanggakan. Maka masih hidup, ayo segera bertobat, mari kita berbuat baik. Mari kita berbuat baik tanpa harus dinasehati. Berbuat baik itu adalah kebutuhan kita di saat kita telah ditanam di tanah seperti ini. Jangan bangga, jangan merasa umurnya panjang, karena mati itu adalah tidak pakai nomor urut, tapi pakai nomor akad. Jadi tidak harus yang tua dulu yang meninggal, akan tetapi nomor acak. Siapapun bisa mati, siapapun bisa meninggal tanpa panjang umur. Mari kita siapkan diri kita untuk meninggal. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa dibagikan. Terima kasih.